Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas diskusi 2 dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. Harapannya, pemaparan singkat ini dapat memberikan gambaran awal dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk menjawab pertanyaan pertama pada diskusi 2 ini yang didasarkan terhadap isi materi pengayaan sesi 2.1, di sini ada 5 hal penting yang dibahas oleh penulis di dalam artikel. Di antaranya, yang pertama adalah dampak revolusi industri 4.0 terhadap kehidupan sosial dan pendidikan, di mana revolusi ini membawa kemajuan teknologi dan digitalisasi yang signifikan, namun juga menimbulkan tantangan berupa menurunnya interaksi sosial langsung, lunturnya nilai kearifan lokal, serta meningkatnya resiko diskriminasi dan konflik sosial. Yang kedua adalah urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Penting diterapkan sejak dini untuk menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Tanpa pemahaman ini, keragaman justru dapat menjadi diskriminasi dan radikalisme. Hal yang ketiga adalah peran pendidikan multikultural dalam pembentukan karakter bangsa, di mana pendidikan multikultural ini tidak hanya sebatas mengenalkan keragaman, tetapi juga menanamkan nilai karakter bangsa yang mencerminkan identitas nasional seperti religius, jujur, toleran, kerja keras, demokratis, cinta tanah air, dan peduli terhadap lingkungan. Hal yang keempat adalah integrasi identitas nasional dan kurikulum serta pembelajarannya. Pendidikan multikultural harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dengan berbasis kearifan lokal, termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan, agar siswa tidak hanya mengetahui tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, poin kelima adalah strategi implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Dilakukan dengan cara membangun paradigma keberagaman inklusif, menumbuhkan empati terhadap ketidakadilan, mengembangkan sikap anti-diskriminasi, serta menghargai perbedaan kemampuan dan usia. Baiklah, berikut disampaikan pengalaman kegiatan dan program pendidikan multikultural di satuan pendidikan tempat saya bertugas. Upaya kami dalam memperkenalkan keragaman budaya terhadap peserta didik kami dapat dilihat pada foto. Yang pertama itu pada kegiatan pentas seni, di mana anak-anak membuat kostum sendiri. Mereka membuat kostum di Nusantara, di mana terlihat dalam foto siswa saya membuat headpiece Bali. Kemudian beberapa anak juga bekerja sama dalam membuat kostum dengan ciri khas Kota Depok, yaitu pohon belimbing dewa. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan Hari Kartini, di mana di Hari Kartini ini seluruh guru, siswa maupun warga SDN Mapang 3 yang lainnya menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing dan diadakan kegiatan fashion show. Kami tujukan untuk memperkenalkan pakaian adat atau kebudayaan dari daerah masing-masing. Kemudian kita makan bersama. Siswa membawa makanan daerahnya masing-masing. Selain itu, pada puncak kegiatan proyek profil, terdapat beberapa siswa
yang bertugas untuk mempresentasikan makanan khas daerah Kota Depok atau Betawi berupa soto Betawi dan asinan Betawi. Selanjutnya, kami juga masih mempertahankan ekstrakurikuler pencaksilat yang merupakan kebudayaan asli dari Indonesia. Kami bermitra dengan orang tua mengadakan kegiatan studi tour. Nah, studi tour ini dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Seluruh siswa dapat lebih nyata dalam mengenal keragaman budayanya. Menyikapi multikulturalisme ini, kami memiliki program atau kegiatan untuk menghormati dan menghargai keragaman budaya, suku, ras, dan agama. Adapun kegiatan yang biasa saya lakukan di dalam kelas adalah saya menyiapkan pojok khusus untuk digunakan ketika istirahat, dan kami saling bertukar pikiran bagaimana di dalam agama Islam berteman, sikap toleransi, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian tiap hari Rabu saya bersama siswa saya itu selalu menyempatkan diri pada saat beristirahat makan bersama. Sebelum makan diupayakan untuk berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dalam kegiatan belajar itu membentuk kelompok yang heterogen. Tidak ada perbedaan antara siswa yang noni, siswa laki-laki, dan siswa perempuan, semuanya dicampur secara heterogen, dan ini juga merupakan bentuk toleransi kami terhadap keragaman budaya itu sendiri. Seperti itu. Adapun langkah-langkah konkret dalam menciptakan lingkungan yang multikultural diantaranya, yang pertama adalah perencanaan dan kebijakan sekolah. Langkah kedua adalah pembelajaran di kelas. Ketika di kelas, kami mengintegrasikan materi multikultural dalam pembelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, IPAS, bahkan Matematika melalui proyek berbasis budaya Nusantara. Misalnya membuat rumah adat daerah pada proyek matematikanya. Poin ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler dan sekolah, di mana pada saat perayaan hari-hari besar lintas agama dan budaya dengan konsep apresiasi budaya bukan ritual. Yang keempat adalah pengembangan lingkungan dan fasilitas, di mana kami membuat pojok multikultural di kelas. Yang kelima adalah kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penguatan karakter, di mana kami sering atau rutin melakukan refleksi kepada siswa. Setelah kegiatan, siswa menuliskan apa yang mereka pelajari tentang toleransi dan kebersamaan pada hari itu. Kesimpulannya, dengan langkah-langkah yang saya sebutkan sebelumnya, sekolah kami dapat menjadi ruang multikultural yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan sosial, empati, toleransi, serta kerja bersama sekaligus akademis. Selanjutnya, pada sesi pengayaan terdapat satu video film pendek yang berjudul New Boy. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik, diantaranya pertama adalah pentingnya toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan. Setiap anak yang masuk di lingkungan baru membutuhkan dukungan dan penerimaan, bukan penolakan maupun ejekan. Berikutnya adalah bullying itu dapat merusak lingkungan belajar. Pelajaran yang ketiga adalah peran guru di sini sangat penting. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai pendidik karakter dan teladan dalam membangun budaya kelas yang sehat. Kemudian dinamika sosial di sekolah mempengaruhi identitas siswa. Dari sini kita belajar bahwa penting membangun iklim sekolah yang inklusif agar setiap siswa merasa dihargai dan tidak merasa terpinggirkan. Selanjutnya adalah kekuatan empati dan solidaritas. Kesimpulannya, video ini memberikan pelajaran bahwa sekolah bukan hanya tempat
belajar akademik, tetapi juga ruang pembentukan karakter, pendidikan multikultural, empati, toleransi, dan sikap anti-bullying sangat penting agar semua siswa merasa diterima, berkembang, dan aman di lingkungan sekolah. Demikian pemaparan hasil diskusi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.